Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Habibah dari kelas 12 IPS 2 ingin memaparkan materi tentang tes artikel, dan saya membuat contoh dengan artikel manfaat air putih bagi tubuh. Di materi ini meliputi definisi teks artikel, ciri-ciri teks artikel, struktur teks artikel, kaidah kebahasan artikel, dan contoh teks artikel berdasarkan struktur. Yang pertama, ada definisi dan tujuan tes artikel. Tes artikel adalah suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, dengan tujuan mendapat sarana informasi dan mendapat sarana hiburan. Lalu ada ciri-ciri teks artikel. Yang pertama itu bersifat faktual dan informatif, ditulis secara singkat, padat, dan jelas, mengandung opini atau gagasan subjektif. Struktur artikel didapat menjadi tiga, yaitu tesis adalah gagasan utama dari permasalahan yang akan dibahas, kedua argumentasi, sebuah tulisan yang dipakai untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan menggunakan data dan fakta sebagai alasan sekaligus bukti. Dalam hal ini terdapat juga opini. Yang ketiga itu ada penegasan ulang, bagian akhir artikel yang berisi penegasan kembali pendapat dan berisi solusi. Kaidah kebahasan artikel. Yang pertama ada kata keterangan adverbial frekuentif yang sering digunakan, antara lain, selalu, biasanya, sebagian besar, waktu, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. Yang kedua ada konjungsi. Dalam artikel banyak dijumpai penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, memperkuat argumentasi, yang menyatakan hubungan sebab akibat, yang menyatakan harapan. Yang ketiga adalah kosakata, adalah himpunan kata yang diketahui oleh seorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Penggunaan kosakata yang luas dan menarik dalam artikel bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya masuk ke dalam contoh tes artikel berdasarkan struktur. Di sini saya membuat contohnya itu manfaat air putih bagi tubuh. Di bagian tesis ini berisi air putih adalah zat cair yang terdiri dari molekul hidrogen dan oksigen dan merupakan zat yang sangat dibutuhkan tubuh. Air putih pun baik untuk proses detoksifikasi atau pelepasan racun dalam tubuh, sehingga air putih dipercaya menjadi antioksidan. Fungsi utama air putih adalah sebagai pelepas haus dan pencegah dehidrasi dalam sehari. Air putih yang wajib dikonsumsi adalah minimal 8 gelas. Lalu di bagian argumentasi berisi beragam manfaat air putih untuk kesehatan. Air putih dikenal dengan beragam manfaatnya bagi tubuh, yaitu satu, mencegah dehidrasi. Mencegah asupan cairan dengan minum air putih penting untuk mencegah tubuh dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang kedua, menjaga kesehatan sendi dan otot. Manfaat minum air putih yang cukup secara rutin juga dapat meningkatkan kekuatan dan kelenturan sendi serta otot. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Mengonsumsi air putih dapat meningkatkan metabolisme sehingga memudahkan tubuh dalam membakar lemak serta membuang kotoran melalui keringat, urin, dan tinja. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan berat badan. Manfaat air putih begitu banyak, mulai dari mencegah dehidrasi sehingga tubuh kita tidak mudah terserang penyakit yang berbahaya, dan juga bisa menjaga kesehatan sendi dan otot sehingga kita bisa beraktivitas dalam sehari-hari. Dan air putih bisa menurunkan berat badan disebabkan air putih bisa meningkatkan metabolisme sehingga memudahkan tubuh dalam membakar lemak serta membuang kotoran melalui keringat, urin, dan tinja. Jadi manfaat minum air putih begitu penting bagi kesehatan. Dengan mengonsumsi air putih secara rutin setiap hari dan lengkapi dengan pola hidup yang sehat, sehingga hidup kita akan menjadi sehat. Jadi jangan malas lagi untuk minum air putih yang cukup dan yang tidak berlebihan dan tidak juga kurang dalam kehidupan sehari-hari. Air putih memang menyehatkan, tetapi tidak semua air putih dapat dikonsumsi. Ada beberapa ketentuan air minum yang aman dan layak konsumsi menurut Kementerian Kesehatan RI, yaitu tidak memiliki rasa, tidak berbau, dan tidak berwarna, tidak mengandung bakteri, dan juga tidak mengandung logam berat dan bahan kimia melebihi batas. Jika ingin minum air dalam kemasan, sebaiknya minum air putih yang sudah terdaftar di BPOM dan telah memenuhi standar kesehatan. Tujuannya agar dapat mencegah gangguan kesehatan akibat konsumsi air minum yang terkontaminasi. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bisa minum air putih dengan jumlah yang tepat yaitu dengan membawa botol minum. Dengan hal ini kita dapat memastikan bahwa kita mengonsumsi air yang cukup dimanapun kita berada. Selain itu, kita harus menjadikan air putih sebagai pilihan utama dibanding minuman lain ketika berada di restoran atau di minimarket. Hal ini dapat membuat kita terhindar dari beragam masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, maupun penyakit jantung. Namun ternyata banyak orang yang enggan mengonsumsi air putih karena tidak ada rasa di dalamnya. Oleh karena itu, kita bisa memasukkan irisan buah ke dalam air minum untuk mengubah rasa dari minum kita dengan sehat. Dan apabila kita tidak terlalu suka meminum air putih, kita bisa menggunakan alternatif lain dengan memakan buah atau sayur yang mengandung banyak air. Air putih adalah zat cair yang terdiri dari molekul hidrogen dan oksigen dan merupakan zat yang sangat dibutuhkan tubuh.
Manfaat minum air putih untuk kesehatan tubuh sangatlah banyak. Minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Manfaat bagi tubuh yaitu ada mencegah dehidrasi, menjaga kesehatan sendi bagi otot, dan menurunkan berat badan. Jika ingin minum air dalam kemasan, sebaiknya minum air putih yang sudah terdaftar di BPOM dan telah memenuhi standar kesehatan. Tujuannya agar dapat mencegah gangguan kesehatan. Kita juga seharusnya sering minum air putih sebab air putih sebegitu penting dengan tubuh kita karena dapat menjaga kadar cairan tubuh karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Jadi sudah seharusnya kita mengonsumsi air putih supaya organ tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal dan agar tidak mengalami dehidrasi.